Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Sungai Tapung pergi menyelam. Sambil menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Iya, Bu. Tadi Bu disuruh makan dulu, enggak mau. Nah, ceramah dulu katanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus masjid sekaligus imam Masjid Istiqomah Datuk Zulkifli IR beserta pengurus yang lain. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun 3 Kandis Indah. Yang terhormat Bapak RW, Bapak RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, juga hadir pimpinan Pondok Pesantren Al-Qoha Ustaz Abdul Hadi beserta santrinya, alim ulama, cerdik pandai semua kita yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai harus ada perkenalan atau enggak? Kalau bapak-bapaknya saya rasa semua sudah kenal. Karena saya sudah hampir 2 tahun setiap bulan mengisi khutbah di sini. Bapak-bapak kalau ada yang tidak kenal 2 saja. Yang pertama tidak datang sholat Jumat, yang kedua tidur waktu khutbah. Nah, kalau nggak kenal. Kalau ibu-ibunya mungkin banyak yang tidak tahu. Saya dari jauh sana, Bu, dari Pasar Minggu. Tetangga kita, dusun 2 Pasar Minggu. Nama Azirwan Mustaqim. Istri 1, anak 2. Nah, jangan dibalik. Istri 1, anak 2. Nanti Ustaz Mustaqim, istri 2, anak 1. Kacau nanti dengar orang rumah. Jangan diaminkan. Jadi acara kita malam hari ini namanya punggahan. Iya, untuk punggahan ya. Tadi juga ada penyantunan anak yatim. Punggahan, bukan pongahan, punggahan. Kalau pongahan lain lagi. Saya dulu tidak tahu apa arti punggahan. Apa acara punggahan? Pertama-pertama di sini diajak acara punggahan, penasaran apa acara punggahan? Karena baru sekali itu dengar. Saya asli orang Rumbio Jaya, Bu, orang Ocu. Nah, tidak pernah dengar punggahan. Punggahan itu bahasa Jawa, Pak. Ya kan? Jadi begitu setelah hadir, ternyata makan basamo menyambut puasa. Di kampung kami makan basamo menyambut puasa. Mulai dari keluarga makan basamo, di sekolah makan basamo, di masjid makan basamo. Pokok asal ada perkumpulan makan bersama. Tidak terhitung makan bersama sebelum puasa. Jadi beda-beda tempat, beda namanya saja. Nah, jadi tema ceramah kita malam hari ini, karena tak dikasih tema sama pengurus, tema
punggahan. Apa makna punggahan? Nah, maka yang pertama, sesungguhnya punggahan ini, acara yang kita buat ini, di mana-mana acara, itu adalah sebagai wujud bentuk kegembiraan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sebagai bukti kita ini gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Orang-orang yang beriman itu saking gembiranya, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelum dia datang sudah tak sabar kita supaya cepat datangnya. Para ulama dulu 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa supaya amalan selama Ramadan itu diterima. 6 bulan sebelum berdoa untuk mempersiapkan diri mengharap kedatangan Ramadan, 6 bulan setelahnya berdoa agar amalan-amalan selama Ramadan itu diterima. Itu para ulama dulu. Maka poin yang pertama, acara punggahan makan bersama sebagai wujud kita gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan kegembiraan itu sebagai wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin gembira orang yang menyambut Ramadan itu, maka semakin berimanlah dia. Tanda dia semakin beriman. Kenapa begitu? Karena dalam Al-Quran yang dipanggil datang ke Ramadan itu hanyalah orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu dibacakan ayat tadi oleh adik kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Panggilan dalam Al-Quran itu ada kalanya ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, itu kalau ya ayyuhan nas yang dipanggil semua manusia. Tapi untuk puasa ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang merasa terpanggil, merasa gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia termasuklah orang-orang yang beriman. Makanya kita yang hadir malam hari ini, insyaallah kita semua gembira menyambut Ramadan dan termasuk orang-orang yang beriman. Iya Bu, gembira Ibu menyambut Ramadan enggak? Ayolah Bu. Bulan Ramadan tuh masak mulai jam 3 lah Bu. Bangun, jago jam 3, masak-masak. Tapi tetap juga masih gembira. Bapak-bapak gembira menyambut Ramadan, Pak. Tapi di bulan Ramadan enggak dapat ngisok rokok siang-siang hari. Tapi tetap masih gembira. Nah, itulah bukti iman tadi. Walaupun karena sebagian orang dia bukan gembira menyambut Ramadan, galau dia menyambut Ramadan, risau, takut tidak bebas lagi bisa makan lontong sayur pagi-pagi, tidak bisa ngisap rokok siang-siang. Nah, jadi dia bukan gembira menyambut Ramadan. Makanya kalau disebutkan marhaban ya Ramadan, marhaban, lapang hati kami menyambut Ramadan. Banyak juga orang yang sempit hatinya menyambut Ramadan ini. Maka acara kita malam hari ini bukti bahwa kita gembira, bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita gembira menyambut Ramadan? Karena Nabi SAW mengabarkan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barokah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di dalamnya diwajibkan oleh Allah berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah,
dibukakan pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira Nabi mengabarkan ini kabar gembira atau kabar sedih ini? Nah, anak-anak tahu kabar gembira. Wahai sahabat, wahai umatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, di setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa makna satu malam lebih baik dari 1000 bulan? Kalau sempat kita sholat tarawih 8 rakaat malam itu, maka sama kita sholat tarawih 8 rakaat selama 1000 bulan, 83 tahun. Sama kita sholat tarawih selama itu. Bahkan lebih baik lagi. Lebih baik lagi daripada itu. Lebih banyak lagi pahalanya. Maka sudah sepantasnya kita gembira menyambut Ramadan. Tapi hadis tadi belum habis sampai di situ. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan itu, maka tak ada harapan lagi baginya. Kalau dia tidak baik di bulan itu, maka di bulan yang lain pun tak akan baik. Sedangkan di bulan puasa, bulan Ramadan saja dia tidak puasa, apalagi di bulan yang lain, apalagi puasa sunat, jauh sekali diharapkan. Sedangkan di bulan Ramadan saja dia tidak mau sholat, apalagi di luar Ramadan, maka tak akan pernah sholat. Itu maknanya. Siapa yang tidak baik di bulan Ramadan itu, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan, kata Nabi. Itu alasan yang pertama kenapa kita gembira menyambut Ramadan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punggahan sebagai wujud kegembiraan kita dalam menyambut Ramadan. Punggahan ini apa inti acaranya? Tadi sudah disampaikan oleh Datuk. Intinya 2M. Nah, ingat Bu, 2M. M yang pertama memaafkan. M yang kedua makan. M yang pertama minta maaf dan memaafkan. M yang kedua makan. Dua saja intinya. Ceramah ini selingan, sampingan. Karena nanti begitu dibuka itu nasi, lupa dah ceramah ini apa isinya. Nama ustaznya pun tak tahu lagi, apalagi isi ceramahnya. Jadi intinya makan dan minta maaf. Kenapa kita harus minta maaf? Karena dosa kepada manusia, dosa kepada sesama manusia tidak bisa selesai hanya dengan istighfar dan sholat taubat. Tidak selesai. Bolak-balik naik haji, menangis di depan pintu Ka'bah, dosa kepada sesama manusia tidak bisa selesai. Kalau dosa kepada Allah, banyak-banyak kita istighfar, minta ampun, taubat, insya Allah sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah ampunkan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah terima taubat orang-orang beriman. Tapi dosa kepada sesama manusia tidak selesai. Apa dalilnya? Yang pertama dalilnya, Nabi SAW 5 hari sebelum beliau wafat, Nabi wafat hari Senin, Bu. 5 hari sebelum itu hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Nabi wafat. Hari Rabu
walaupun dalam keadaan sakit, diikat kepala Nabi dengan kain basah karena Nabi waktu itu sakit. Nabi berusaha datang ke masjid waktu sholat zuhur. Disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Puri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum Sirah Nabawiyah. Nabi berusaha datang ke masjid waktu zuhur. Sebelum sholat, Nabi naik mimbar. Nabi menyampaikan ceramah. Salah satu dalam ceramah beliau, Nabi menawarkan kisos kepada para sahabat. Nabi bertanya 3 hal. Siapa yang dulu pernah tak sengaja tercambuk, mau mencambuk kuda atau onta, tak sengaja, tak nampak dia di belakang, terkena, maka silakan balas, kata Nabi. Ini punggung Muhammad, silakan balas. Sahabat diam, tak ada yang menjawab. Yang kedua, siapa dulu yang pernah terluka hatinya, pernah merasa terhina dia karena kata-kata Nabi, maka silakan balas. Ini harga diri Muhammad, silakan balas dengan kata-kata. Sahabat semua diam. Yang terakhir, yang ketiga, siapa yang masih ada hutangku kepadanya, maka silakan berdiri. Maka berdiri satu orang. Engkau masih ada hutang ya Rasulullah, 3 dirham. Maka Nabi menyuruh bayarkan kepada Fadl bin Abbas. Ini dalilnya tak bisa selesai. Nabi berapa banyak ibadahnya? Ibadah Nabi tak terhitung. Begitu banyaknya ibadah Nabi, tapi Nabi mengajarkan kepada kita bahwa sebanyak apapun ibadah kita, tapi harus selesai hubungan dengan sesama manusia. Kalau tak penting hubungan dengan sesama manusia, tak mungkin Nabi mengajarkan itu. Itu hadis fi'li namanya. Kalau dilakukan oleh Nabi, hadis fi'li. Kalau diucapkan oleh Nabi, hadis qauli. Kalau sahabat yang melakukan, Nabi diam, hadis takriri. 3 hadis macamnya. Ini langsung dilakukan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Maka yang terkait masalah silap dan salah, kita minta maaf. Tapi yang terkait dengan hutang piutang tak bisa selesai dengan maaf. Dibayar. Tak bisa, ini udah mau dekat puasa, maaf ya. Yang hutang pun harus dibayar juga, tetap dibayar. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis qauli. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, orang yang hanya peduli dengan hubungan kepada Allah, hablum minallah, lalu tak peduli dengan hablum minan nasnya, hubungan dengan sesama manusia, mati dari situ, terserah. Ada salah dia sama orang, tak dia pikirkan. Yang penting kita ibadah saja, sholat saja, puasa saja. Kesalahan kepada orang lain tak ambil pusing dia. Maka kata Nabi, atadruna manil muflis, kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, setahu kami ya Rasul, yang bangkrut itu orang yang kalau berdagang habis barangnya, tak jumpa uangnya. Barang habis, uang pun habis. Itulah bangkrut, kata sahabat. Oh, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut di akhirat maksud Nabi. Innal muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin, nanti dia datang pada hari kiamat membawa pahala sholat yang banyak. Bukan cuma sholat wajib, sholat tarawih, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, banyak sholatnya. Bukan hanya sholat wajib, semua sholat sunat juga. Wasiyamin, dia datang membawa pahala puasa yang banyak. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa Zulhijjah, puasa bulan Muharram, puasa Senin Kamis, banyak puasanya. Wa zakatin, membawa pahala zakat yang banyak. Tidak hanya zakat, tapi juga sedekahnya banyak, infaknya banyak. Banyak ibadahnya orang ini.
Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi ternyata dulu ketika masa hidup di dunia bagus hubungannya dengan Allah, baik ibadahnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ternyata dia juga suka menyakiti orang dengan lidahnya, dengan kata-katanya, menyakiti orang dengan tangannya, mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, menumpahkan darah, menyakiti orang lain dengan mulut dan dengan tangannya. Wa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Maka apa yang dilakukan? Orang-orang yang dulu dia zalimi ketika di dunia datang meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, si fulan dulu gajiku tak dia bayarkan, dia tunda-tunda. Ya Allah, si fulan dulu tanahku diambilnya sekian meter. Ya Allah, si fulan dulu dia pernah memukul aku. Maka orang-orang yang meminta keadilan ini, fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi, diambil pahala orang yang zalim tadi, pahala yang banyak tadi, diambil pahala sholatnya diberikan kepada si A, nomor antri pertama. Selesai, datang antri kedua, diambil pahala puasanya diberikan ke si B, nomor antri kedua. Datang lagi satu, diambil pahala zakatnya diberikan kepada si C, nomor antri ketiga. Habis sudah pahala yang banyak tadi. Ternyata yang antri masih sekampung. Datang lagi yang antri. Lalu bagaimana caranya? Maka fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma'alaihi. Masih banyak orang yang antri minta keadilan. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Maka diambil dosa orang-orang tadi diberikan kepada si zalim yang tadi. Karena tak ada lagi pahala yang mau diberikan, dosa orang diambil diberikan kepada dia. Apa yang terjadi? Habis pahala yang banyak, bertambah dosa. Maka ditimbanglah. Timbangan mizan itu seperti timbangan sawit, Pak. Timbangan sawit. Nah, dua dia. Satu pahala, satu dosa. Mana yang berat? Kalau lebih berat dosa, maka tempatnya neraka. Kalau yang lebih berat pahala, maka tempatnya surga. Tak ada tempat yang ketiga. Antara surga dan neraka tak ada. Tempatnya cuma dua. Kalau tak surga, neraka. Maka yang tadi itu sudah banyak dosanya, pahala tidak ada. Maka summa turiha finnar, dicampakkanlah dia ke dalam neraka. Masuk neraka bukan karena zina, bukan karena judi, bukan karena minum khamar, tapi masuk neraka karena tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ibu-ibu coba pikirkan. Capek-capek kita sholat, rukuk tegak, rukuk sujud tegak, rukuk sujud, bertahun-tahun sholat tarawih, berat sholat, apalagi sholat tahajud berat, puasa berat, perjuangan kita untuk melaksanakan ibadah itu berat. Tapi nanti di akhirat kita berikan kepada orang lain pahala kita. Mau, Bu? Kalau mau, maka kalau tak mau, kita sambung lagi silaturahim di antara kita. Jangan sampai putus silaturahim. La yadkhulul jannah. Ini nyambung dengan hadis yang tadi. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, tak masuk surga. Sesuai dengan hadis orang yang bangkrut tadi. Memutus silaturahim itu yang bagaimana? Kadang orang banyak, saya dengan si fulan 3 hari tak ada berteguran, sudah putus sebelum silaturahim. Putus silaturahim itu, Bu, Pak, kalau jumpa di jalan, jumpa kita langsung
berpaling mukanya, nggak mau menengok. Satu, pas berjabat tangan orang salam-salaman dia belok langsung, tak mau bersalaman, tak mau menyapa, tak mau bersalaman, berarti sudah putus silaturahim. Dua batasnya. Tapi kalau berjumpa sesekali masih mau bersalaman, masih mau menyapa walaupun hanya sesekali, berarti masih aman. Namanya genting tak putus, gontiong tak putui bahasa Ecu. Hubungan gontiong tapi tak putui. Karena mungkin tak bisa akrab, karena orang ini kan beda-beda sifat. Kadang kita tak sepaham, tak setuju, maka jangan sampai putus silaturahim. Kalau waktunya bersalaman ya bersalaman, waktunya menyapa ya menyapa, walaupun tidak ada ngobrol. Karena di tempat kami sana ada juga, begitu pas salaman berbelok, tak mau bersalaman. Maka itu batasnya. Jadi inti acara kita saling memaafkan, lapangkan dada untuk memberi maaf orang lain, rendahkan hati untuk meminta maaf. Kata kuncinya, rendahkan hati untuk meminta maaf, lapangkan dada untuk memberi maaf. Ibu-ibu, mana lebih berat, minta maaf atau memberi maaf? Bu, mana lebih berat, minta maaf atau memberi maaf? Dua-duanya. Dua-duanya, Bu. Minta maaf berat karena kadang gengsi. Memberi maaf lebih berat lagi, Bu. Kadang udah ibu maafkan si ibu si anu, udah. Tapi begitu jumpa tak mau juga duduk bersama. Makanya alhamdulillah di dusun kita, dusun 3 masjid kita ini, pengurus masjid membuat acara ini. Alhamdulillah. Jadi kita kalau meminta maaf tidak malu-malu lagi. Kalau datang satu-satu ke rumah itu agak berat. Maka kita dikumpulkan di sini malam ini supaya kita mudah saling meminta maaf dan memberi maaf. Itu tujuannya. Tapi ada juga udah dibuat acara macam ini tak mau juga datang. Itu memang terlalu parah. Maka itulah inti acara kita pada malam hari ini. Sudah setengah jam nampaknya. Dan terakhir, sebagai bekal kita dalam sebelum memasuki Ramadan, harusnya kita mengkaji lagi ilmu tentang puasa, ilmu fikih Ramadan. Kalau ada buku di rumah, buku fikih, buka lagi Pak, baca lagi. Kalau tak ada buku, sekarang zaman sudah canggih, tinggal buka HP, YouTube, fikih puasa, fikih Ramadan, keluar. Tapi saking banyaknya bingung pula kita mana yang mau diikuti. Mazhab pendapat ini, itu pula kelemahannya, tak bisa kita bertanya langsung kalau nengok di internet. Maka untuk tahun-tahun yang akan datang sebelum Ramadan, kalau bisa dibuat kajian fikih puasa. Kenapa malam ini kita tidak ngaji itu? Tidak cukup waktunya. Kalau ngaji fikih paling tidak 1 jam. Ini macam mana mau ngaji fikih? Itu ayam kampung gulai lah manggil-manggil dalam apa itu rantang. Ada Bu, ada yang bawa ayam kampung gulai ayam kampung? Tidak ada. Jadi apa isi dalam tahu tempenya? Jadi karena sudah malam, kita mau makan bersama, mungkin sampai di situ dulu. Jadi himbauan kami, mari kita maksimalkan Ramadan kita tahun ini. Karena tak ada yang bisa menjamin
kalau kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Nah, tengok tuh baca spanduknya tuh. Maksimalkan ibadah untuk mencapai takwa. Nah, yang paling bawah tuh. Itu mantap, siapa yang bikin spanduk? Maksimalkan ibadah untuk mencapai takwa. Kalau tak maksimal, maka tujuan takwa itu susah tercapai. Maka itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil sedikit hikmahnya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, silap. Kami supaya mohon dimaafkan. Atas nama pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.